adalah sumber pendapatan yang akan kena pajak. Nah, sekarang pengertian dari objek PPh orang pribadi. Objek PPh orang pribadi itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataupun diperoleh oleh orang pribadi yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang bisa menambah kekayaan ataupun untuk konsumsi dalam bentuk ataupun nama apapun. Nah, yang kedua ada objek PPh badan. Objek PPh badan itu pengertiannya mirip-mirip dengan objek PPh orang pribadi, tetapi objek PPh badan itu adalah setiap penghasilan yang diterima oleh badan tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang objek dari PPh orang pribadi. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, objek PPh orang pribadi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan. Jadi penghasilan dari pekerjaan itu tentang semua pekerjaan yang telah kita lakukan, kan ada penghasilan. Jadi itu yang bisa kena pajak. Yang pertama itu ada penggantian atau imbalan. Penggantian atau imbalan ini misalnya upah, gaji karyawan, tunjangan, honorium, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada hadiah. Hadiah ini dari pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pekerjaan kita tersebut. Nah, yang ketiga itu ada penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Dari penghasilan atau dari usaha atau pekerjaan bebas ini ada 2 jenis. Yang pertama itu ada laba usaha dan yang kedua itu ada iuran. Nah, kemudian yang kedua ada penghasilan dari modal atau investasi. Nah, ini tuh dari modal yang telah kita tanamkan yang bisa menjadi objek pajak ke depannya. Yang pertama itu ada keuntungan. Keuntungan ini karena penjualan atau karena penghasilan harta termasuk. Misalnya keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya, ataupun keuntungan yang lain-lain. Yang kedua itu ada bunga, dan yang ketiga ada dividen, keempat ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak, dan yang kelima ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, yang ketiga itu ada penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain ini yang artinya itu bukan merupakan penghasilan dari pekerjaan ataupun penghasilan dari modal dan investasi. Nah, misalnya ini yang pertama itu ada hadiah dari undian, yang kedua ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Ya, lalu ada penerimaan atau perolehan pembayaran karya berkala, dan keempat ada pembebasan utang, 5 ada selisih kurs, 6 penghasilan yang belum dikenakan pajak, 7 dari usaha berbasis syariah, 8 ada imbalan bunga, dan 9 surplus Bank Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang objek pada PPh badan. Karena di sini kami mempunyai 19 contoh, di sini saya akan mempersingkatnya menjadi 5. Jadi yang pertama itu ada penghasilan dari pekerjaan seperti penggantian atau imbalan dari pekerjaan dan jasa. Yang kedua ada hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. Yang ketiga ada laba usaha, dan yang keempat keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bukan subjek dan bukan objek pada PPh. Nah, bukan subjek pada PPh ini terdapat 4 yang bukan subjek. Yang pertama yaitu ada kantornya perwakilan para negara asing. Yang kedua adalah para pejabat, yaitu khususnya perwakilan diplomatik dan konsulat, ataupun pejabat-pejabat yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat mereka bukanlah warga negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah organisasi-organisasi internasional. Yang keempat adalah pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, seperti mungkin bisa dibilang dengan syarat bukan warga negara Indonesia yang asli. Nah, bukan objek pada PPh itu tuh ada
penghasilan, namun dapat dilaporkan SPT tahunan sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Lalu yang ketiga ada harta yang termasuk setoran tunai dan diterima oleh subjek padat. Yang keempat yaitu adanya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang kita lakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tarif PPh orang pribadi. Tarif PPh orang pribadi terbagi menjadi dua, yaitu UU PPh dan RUU HPP. Di sini saya akan menjelaskan tentang UU PPh terlebih dahulu. Lapisan tarif pertama untuk UU PPh rentang penghasilan 0 sampai 50 juta terkena tarif 5%. Lapisan kedua untuk 50 juta sampai 250 juta terkena tarif 15%. Lapisan ketiga 250 juta sampai 500 juta terkena tarif 25%. Lapisan keempat, di atas 500 juta terkena tarif 30%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan RUU HPP. Lapisan pertama untuk RUU HPP, rentangan penghasilan 0 sampai 60 juta terkena tarif 5%. Lapisan kedua, 60 juta sampai 250 juta terkena tarif 15%. Lapisan ketiga, 250 juta hingga 500 juta terkena tarif 25%. Lapisan keempat, 500 juta hingga 5 miliar terkena tarif 30%. Lapisan kelima, di atas 5 miliar terkena tarif 35%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tarif PPh badan. Kini besaran tarif PPh badan sejak 2022 adalah 20%. Wajib pajak badan yang berbentuk perseorangan terbatas atau TBK memperoleh tarif 3% lebih rendah dibandingkan PPh badan umum. Sejak 2023, besarnya PPh PT adalah 17% dengan ketentuan: 1. Saham dikuasai oleh minimal 300 pihak. 2. Tiap pihak dalam PT menguasai saham di bawah 5%. Yang ketiga, saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek harus dipenuhi dalam setidaknya 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak. Yang keempat, membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Oke, baik. Saya Triwahyuni akan membacakan contoh perhitungan PPh orang pribadi. Tommy bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok senilai 6 juta rupiah. Tommy juga membayar iuran pensiun sebesar 100 ribu rupiah. Tommy sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh 21 adalah yang saya bacakan tadi adalah soalnya. Next, kita masuk ke cara penjelasannya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan cara pengerjaan untuk contoh perhitungan PPh orang pribadi. Karena di sini Tommy memperoleh gaji pokok senilai 6 juta rupiah, maka di sini kita tulis gaji sebulan 6 juta rupiah. Kemudian di sini ada pengurangan dan terdiri dari biaya jabatan dan iuran pensiun. Nah, di dalam soal emang tidak tertera biaya jabatan, namun pada saat kelas 11 biaya jabatan ini selalu dihitung walaupun di soal itu tidak tertera. Dan presentasinya itu 5% dari gaji pokok. Maka 5% dikali 6 juta rupiah dan diperolehlah nilai 300 ribu rupiah. Dan yang kedua, iuran pensiun. Karena di soal itu tertera 100 ribu rupiah, maka kita tinggal langsung tulis saja senilai 100 ribu rupiah. Lalu kita tambahin keduanya dan diperolehlah nilai 400 ribu rupiah. Kemudian 6 juta dikurang dengan 400 ribu rupiah, dapatlah 5.600.000. Nah, 5.600.000 ini merupakan penghasilan neto selama sebulan. Lalu kita akan mencari lagi penghasilan neto selama setahun. Kita langsung kalikan aja 12 bulan. Dan diperolehlah nilai 67.200.000. Dan karena Tommy ini sudah menikah namun belum mempunyai anak atau tanggungan, maka di sini PTKP-nya adalah K0. Dan untuk wajib pajak sendiri yaitu Tommy senilai 54 juta rupiah. Karena dia sudah menikah, maka kita tambahkan dengan 4.500.000 rupiah.
rupiah. Kita tambahin dan dapatlah 58.500.000 rupiah. Lalu penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan tarifnya ini, yaitu 54.500.000. Diperolehlah nilai 8.700.000 dan ini merupakan PKP Tommy. Kemudian kita akan mencari PPh 21 selama setahun. Caranya itu karena PKP-nya ini 8.700.000, maka kita memakai tarif 5%. Lalu kita kalikan dengan 8.700.000 dan dapatlah 435.000. Lalu kemudian kita mencari PPh 21 selama sebulan. Dan carinya ini kita tinggal bagikan lagi 12 bulan dan dapatlah 36.250.000 rupiah. Baiklah, selanjutnya masuk ke contoh penghitungan PPh badan. Di sini kami mengambil cara menghitung PPh terutang badan usaha dengan pendapatan bruto hingga 4,8 miliar. Untuk badan usaha dengan pendapatan bruto hingga 4,8 miliar, perhitungan PPh terutang menggunakan rumus 50% dikali dengan 25% dikali dengan PKP. Nah, contoh soalnya yang kami ambil adalah PT Mulia Sejahtera Nusantara pada tahun pajak 2020 memiliki peradaan bruto senilai 4,8 miliar dan jumlah PKP adalah 800 juta rupiah. Maka nominal PPh terutang perusahaan ini adalah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengerjaannya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan contoh perhitungan badan PPh badan. Di sini ada rumus yaitu 50% dikali dengan 25% dikali lagi dengan PKP. Nah, karena di soal ini sudah diketahui PKP-nya itu 800 juta, jadi kita nggak perlu panjang-panjang kayak yang sebelumnya. Jadi kita tinggal kaliin aja masukin ke rumus yaitu 50% dikali dengan 25% dikali dengan 800 juta rupiah. Kemudian diperolehlah nilai 100 juta rupiah dan ini merupakan PPh terutang perusahaan PT Mulia Sejahtera Nusantara. Go get